Selamat pagi anak didik kami seluruhnya. Yaitu di teks prosedur. Nah, dipimpin oleh ketua kelas. Kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa sejenak menurut keyakinan dan agama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak kami yang sudah memimpin doa. Ingat? Siapa yang ingat? Ayo, apa itu yang disebut dengan teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Ya, itulah pembelajaran kita minggu yang lewat. Nah, untuk hari ini kita akan masuk di pertemuan ketiga, yaitu menulis teks prosedur. Dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang nomor 1, merencanakan penulisan teks prosedur. Tujuan yang nomor 2, menulis teks prosedur, membuat masakan khas daerah dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Kemudian tujuan yang ketiga, memeragakan secara lisan cara membuat masakan khas daerah dengan memperhatikan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, atau ejaan.
menyaksikan apa yang dipaparkan atau yang disampaikan dalam video tersebut, membuat olahan dari daging sapi. Nah, itu tadi ditampilkan dalam video adalah bagaimana cara melakukan atau membuat masakan dari daging sapi menjadi sebuah kuliner, yaitu rendang sapi. Nah, di situ disampaikan atau ditunjukkan kepada kita bagaimana langkah-langkahnya, apa saja bahan-bahannya, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan tujuannya, yaitu membuat rendang sapi. Nah, baik, pertemuan kita untuk hari ini kira-kira seperti itulah tujuan daripada pertemuan kita dalam menuliskan sebuah teks prosedur. Bagaimana kita menuliskan sebuah teks prosedur itu supaya dengan bagus, supaya dengan runtut, agar orang yang membaca nanti bisa memahaminya dan mengikutinya dengan baik. Nah, di sini sudah Bapak siapkan PPT kita. Apa harap disimak. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita minggu yang lewat yang sudah kita bahas, di sana pasti ada langkah menulis teks prosedur. Ini dulu yang teks. Ayo sama-sama kita baca dulu. Yang pertama apa? Menentukan topik. 2. Menentukan gagasan. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka. 5. Merevisi Atau meliputi struktur daripada teks prosedur untuk membuat sesuatu. Nah, di sini ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan juga penutupnya. Nah, di sini sudah Bapak buat contoh teks prosedur ya yang sudah disusun, yaitu sebuah teks prosedur sederhana, yaitu dengan kerangka itu meliputi yang pertama tujuan. Bisa baca? Bisa dibaca tampilannya? Ya. Tujuannya adalah membuat makanan dari singkong. Itu Bapak harap dan Bapak pikir kita semua sudah pernah memakan ini, tapi mungkin langkah-langkahnya belum semua paham ya, itu ya. Bahkan ada yang sudah pernah melakukan ini di rumah itu. Nah, kemudian yang kedua ada alatnya, yaitu pisau, kompor, dan wajan. Nah, alat-alat ini nanti akan kita siapkan dalam membuat makanan atau olahan makanan dari singkong tersebut. Kemudian yang ketiga, bahan. Di sana ada apa? singkong, pasir, air, garam halus, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng. Iya, minyak goreng ya. Nah, dengan adanya kerangka ini kita akan ikuti. Kerangka karangan ini akan kita kembangkan menjadi sebuah karangan, yaitu menuliskan teks prosedurnya. Nah, ini contohnya. Ya, itulah alat, bahan, dan juga bumbu-bumbunya untuk menghasilkan keripik singkong itu nantinya. Kemudian langkah-langkahnya. Di sini sudah Bapak tampilkan. Bisa lihat, Nak? Tujuan kita bisa tercapai nantinya, yaitu menghasilkan olahan makanan dari singkong. Yaitu secara khusus di sini kita pelajari adalah, atau yang kita bahas adalah membuat keripik singkong. Nah, itulah yang menjadi tahapan pembelajaran kita dalam menuliskan teks prosedur. Nah, di sana sudah mencakup adanya alat, bahan, dan juga langkah-langkahnya.
Itu. Lembar kerja peserta didik sesuai dengan jumlah kelompok kita yaitu 3. Nah, nanti setelah kalian buat dalam ini, nah, disini nanti dituliskan apa yang menjadi judulnya, apa alat-alat dan bahannya, kemudian apa langkah-langkahnya. Judul membuat ikan. Ayo, coba. Judul membuat ikan mas arsip. Tujuan cara membuat masakan ikan mas arsip. Alat-alat kompor, wajan, sendok goreng, blender atau cobek, penutup wajan, pisau. Bahan-bahan 1 kilo ikan mas atau sekitar 3 ekor, 2 batang lengkuas, 2 buah kunyit, 1 buah jahe, garam secukupnya, 2 batang serai, daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar, bawang batak atau bawang pucai 200 gram, kacang panjang 10 lonjong, air secukupnya, andaliman 100 gram atau sesuai selera, bawang merah 12 siung, bawang putih 5 siung, cabai merah 20 buah atau sesuai selera, cabai rawit 15 biji atau sesuai selera, kemiri 10 buah, asam bulgur 2 potong, jeruk nipis 2 buah, kaldu ayam 1 sendok teh, rebung atau tubis 1 buah. Langkah-langkah memasak. 1. Bersihkan ikan, barawi dan peras jeruk nipis. 2. Haluskan kunyit, jahe, andaliman, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah. Haluskan menggunakan cobek atau blender. Tumis bumbu yang sudah halus sampai beraroma harum. Masukkan air 1 liter. 4. Masukkan ikan mas ke dalam air dingin. 5. Masukkan kacang panjang dan bawang batak yang sudah dipotong-potong. 6. Masukkan daun jeruk dan daun salam. 7. Geprek lengkuas dan serai dan masukkan ke dalam wajan. 8. Potong-potong rebung atau tumis, cuci sampai bersih dan masukkan ke wajan. 9. Tutup wajan lalu tunggu selama 20 menit dengan api sedang. 10. Setelah 20 menit, kita tutup wajan dan masukkan garam dan kaldu ayam. 10. Tunggu setelah 20 menit, masukkan garam atau cicip buahnya. 11. Lalu dilakukan dan ikan siap disantap atau dimakan. Kelompok 3. Sepertinya ikan arsip tidak memerlukan terbaik. Udah ditulis nama kelompoknya? Tuliskan dulu nama kelompoknya. Dalam membuat struktur teks prosedur ternyata harus menyertakan kerangka antara lain judul, tujuan, alat dan bahan dan langkah-langkah secara lengkap. Iya, cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai di sini pertemuan kita bisa pulang. Selamat siang. Selamat siang, Pak.